Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kurniawan, NIM 180301270. Saya dari kelas Agronomi 2018, program studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya ingin mereview jurnal pengelolaan lahan rawa dengan judul Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan, Studi Kasus Kawasan XPLG Kalimantan Tengah, dan ditulis oleh Bapak Didi Ardi Suryadikarta. Adapun permasalahan yang pertama yaitu terjadinya lahan bongkar akibat reklamasi yang kurang tepat, merupakan kegagalan dalam pengembangan lahan rawa. Yang kedua, hama tikus dan banjir di saat puncak musim hujan. Yang ketiga, pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian yang merupakan pilihan yang strategis. Yang keempat, teknologi pertanian lahan rawa sering tidak diterapkan secara berkelanjutan. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu lahan rawa di Indonesia tersebar di 3 pulau besar, yaitu berada di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya atau Papua. Selanjutnya ada karakteristik ekosistem lahan rawa. Yang pertama yaitu dinamika air. Daerah aliran sungai bawah atau disebut downstream area dapat dibagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama merupakan wilayah pasang surut air asin atau payah. Zona yang kedua merupakan wilayah pasang surut air tawar. Dan zona yang ketiga adalah wilayah rawa lebak atau daerah bukan pasang surut. Selanjutnya ada dinamika tanah. Lahan rawa terdiri atas tanah aluvial dan gambut. Tanah aluvial dapat merupakan endapan laut atau endapan sungai. Selain tanah-tanah tersebut, terdapat tanah-tanah peralihan yang tergantung kepada ketebalan dan kadar bahan organik lapisan atas. Tanah gambut. Tanah di kawasan XPLG berupa tanah gambut dengan kedalaman bervariasi dari dangkal sampai sangat dalam atau histosol. Penyebaran gambut tebal dominan di blok C, sebagian di blok B dan blok A. Dinamika lahan gambut sangat terkait selain dengan gerakan air, juga dengan sifat-sifat tanah gambut itu sendiri, seperti sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah. Selanjutnya ada tanah aluvial atau sulfat masam. Di bawah lapisan gambut sering pula ditemukan tanah aluvial yang mengandung kurit. Tanah aluvial yang berasal dari endapan laut biasanya mengandung mineral kurit. Pembentukan mineral sulfida terbentuk dari endapan sungai dari pantai yang berkembang menjadi hutan pasang surut. Teknologi pengelolaan lahan rawa gambut. Adapun penelitian ini yaitu ingin menghasilkan banyak teknologi pengelolaan lahan rawa. Teknologi itu antara lain adalah teknologi pengelolaan tanah dan air atau tata air mikro dan penataan lahan, teknologi ameliorasi tanah dan pemupukan, penggunaan varietas yang adaptif, teknologi pengendalian hama dan penyakit, dan pengembangan alsintat. Selanjutnya ada teknologi pengelolaan tanah dan air. Adapun proses pengelolaan tersebut terbagi atas 2 pengelolaan. Yang pertama yaitu ada tata air makro. Perbaikan tata air makro khususnya di wilayah sampai saat ini terus dilakukan, seperti memperbaiki saluran primer, saluran sekunder, dan tersier. Selain itu, memperbaiki pintu saluran tersier yang rusak dan mengubahnya dari sistem ulir menjadi sistem tabat. Dan yang kedua ada tata air mikro. Pengelolaan air ini, tingkat saluran tersier sangat berpengaruh terhadap tata air mikro di lahan pertanian. Kesalahan dalam mengatur tata air di saluran tersier akan menyebabkan kegagalan panen karena air tidak sampai ke lahan. Selanjutnya ada teknologi pengelolaan lahan. Yang pertama yaitu ameliorasi dan pemupukan. Untuk mengatasi asam-asam organik yang meracun pada tanah gambut yang disawahkan, telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti bidang kesuburan tanah, seperti penggunaan tanah mineral berkadar tinggi, terak baja, penggunaan dolomit, dan rok fosfat. Dan yang kedua yaitu varietas yang adaptif. Varietas yang ditanam di lahan rawa gambut sebaiknya tanaman yang adaptif untuk mengurangi input sarana produksi yang dibutuhkan sehingga efisiensi biaya. Kesimpulan, yang pertama yaitu pemerintah dalam hal ini telah menyediakan teknologi pengelolaan lahan untuk menangani lahan pasang surut dan rawa lebak termasuk tanah gambut. Dan yang kedua,
Kawasan lahan gambut 1 juta hektar XPLG di Kalimantan Tengah termasuk wilayah pasang surut air tawar yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian dan kawasan konservasi. Yang ketiga, kawasan budidaya pertanian dilaksanakan pada kawasan gambut yang dapat dikembangkan untuk lahan sawah, perkebunan, perikanan, hutan, tanaman industri dengan berdasarkan kriteria kesesuaian lahan. Dan yang keempat, kawasan konservasi berada pada wilayah gambut dengan ketebalan lebih kurang 3 meter. Cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.